Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Kak Komar bisa menyapa kembali ya teman-teman nih kelas 12. Pada kesempatan kali ini Kak Komar akan membahas soal penilaian akhir semester. Ini adalah soal tahun 2018, tahun 2019 ya. Walaupun merupakan soal tahun lalu, tetapi kurikulumnya kurikulum 2013 sehingga secara materi insya Allah sama atau tidak terlalu jauh dengan yang tahun ini ya. Oke, ini merupakan soal dari Provinsi Jawa Tengah dan yang akan kakak bahas yaitu matematika wajib kelas 12 ya untuk IPA dan IPS. Soal ini bisa adik-adik download juga, bisa teman-teman atau utak-atikers download juga di dumatika.id. Nah, silakan nanti bisa dilihat di itu ya di deskripsi ya. Oke. Yuk utak-atikers kita langsung ya. Kita langsung ke soal yang nomor 1. Yuk kita utak-atik soal nomor 1. Diberikan balok ABCDEFGH dengan panjang rusuk AB-nya sama dengan 2, BC-nya 4, dan AE-nya 2 cm, jarak titik F ke perpotongan diagonal alas ABCD. Nah, untuk soal ini adalah soal dimensi 3. Langkah yang pertama, kita buat dulu gambarnya. Kemudian di sini diketahui AB-nya sama dengan 2 cm, BC-nya 4, nih 4 ya. Kemudian AE-nya sama dengan 2 cm. Jarak titik F ke perpotongan diagonal alas. Berarti kita cari dulu ya diagonal alasnya ini. Nah, ini perpotongan diagonal alas. Titik ini ya, kita namain titik O. Berarti yang ditanyakan adalah berapakah panjang FO. Gini ya. Oke, kita lihat di sini ada siku-siku ya. Oke, siku-siku. Berarti kita bisa gunakan segitiga siku-siku FBO. FBO. FB-nya sama dengan 2, kemudian BO-nya ya. BO ini adalah setengah dari diagonal alas yang bawah ya, setengah diagonal alas yang bawah. Kita cari dulu yang BO-nya atau kita cari BD-nya dulu. BD sama dengan ya, BD sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat gini ya. Berarti sama dengan akar berapa nih? AB kuadrat. AB-nya berarti 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 4 ditambah 16, 20. Berarti 20 itu 4 kali 5, 2 akar 5. Ya, 2 akar 5. Sehingga BO-nya sama dengan setengah dari BD ya, setengahnya yaitu setengah dari 2 akar 5 yaitu akar 5. Berarti BO-nya akar 5. Panjang FO kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah akar 5 kuadrat ya. Berarti sama dengan 4 ditambah 5, FO-nya sama akar 93. Oke, jawabannya D untuk soal nomor 1. Gimana? Bisa ya? Bisa. Yuk kita lanjut. Kita ketik soal nomor 2. Soal nomor 2 berikut. Ya, ini ada gambarnya. Dari gambar tersebut diketahui AT, AB, dan AC saling tegak lurus. AT, AB ini tegak lurus ya. Kemudian ATAC juga tegak lurus, dan ABAC juga tegak lurus. Jadi ketiga-tiganya ini saling tegak lurus. Jarak titik A ke bidang TBC. Jarak titik A ini ke bidang TBC. Oke, untuk soal yang ini ya, untuk memudahkan adik-adik, kakak buat nggak tahu nih mudah atau enggak ya.
Nah, mungkin bagi adik-adik ada yang lebih mudah dari kakak, nggak apa-apa. Oke, kakak buat ini. Kakak buat kubus, buat kubus. Yuk, kita buat kubusnya. Kita lihat di sini T A ya, T A B C. Nah, gini. Oh, salah ya. T A B C. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat ini 5, ini 5 dan ini 5. Kemudian AB, AC dan TA ini semuanya saling tegak lurus ya. Nah, oke, saling tegak lurus. Nah, pertanyaannya jarak titik A ke bidang yang ini. Jarak titik A ke bidang TBC. Nah, ini jaraknya. Berapa panjangnya ya. Nah, untuk yang ini, untuk jarak titik A ke bidang BC di video kakak ya sudah disampaikan. Cara simpelnya, cara cepatnya yaitu sepertiga dari diagonal. Diagonal ini katakanlah O ya. Sepertiga diagonal ruang ya. Berarti AO itu sama dengan 1/3 diagonal ruang. Diagonal ruangnya berapa? 1/3. Diagonal ruangnya ini 5 berarti 5/3. Sama dengan 5/3 akar 3. Gini ya. 1 kali 5, 5/3 akar 3. Oke, ini jawaban untuk soal nomor 2. Soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini diketahui kubus ABCDEFGH ya. Rusuk-rusuknya 10. Jarak titik F ke garis AC. Jarak titik F ke garis AC. Oke, ini. Ini garis AC. Nah, jarak titik F ini ke garis AC. Karena FA dan FC, ya, FA dan FC ini panjangnya sama ya, sama-sama diagonal bidang. Berarti jarak titik F ke AC itu pas ke tengah-tengah. Pas ke tengah-tengah. Ini. Ya. Yang FO ini. Untuk FO, panjang FO ada cara mudahnya yaitu jarak titik ujung ke tengah-tengah ini ya. Dari titik sudut ke tengah-tengah ini berarti jaraknya apa? Setengah A akar 6. Ya. FO sama dengan setengah A akar 6. A itu adalah rusuknya. Berarti setengah rusuknya 10 akar 6. Jadi 5/6. Nah, ini ya. Ini untuk mendapatkan panjang FO atau jarak titik F ke garis AC. Lanjut ya, lanjut. Nanti kalian juga boleh deh. Kalau pakai cara biasa kan berarti kita cari dulu BO-nya berapa, terus cari FB berapa, udah gitu pakai Pitagoras, cari FO. Kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Yuk kita utak-atik lagi. Utak-atik soal nomor 4. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 8, titik P adalah titik potong AH dan ED. Dan titik Q adalah titik potong FH dan EG. Jarak titik B ke garis PQ adalah. Oke, kita buat dulu. Buat dulu kubusnya ya. Panjang rusuknya 8 cm ya. Ini 8 cm. Titik potong AH dan ED. AH dan ED. AH dan ED. Ada titik P-nya di sini. Oke, ini titik P. Kemudian titik Q adalah titik potong FH dan EG ya, FH dan EG. Ini kita pakai warna apa ya? Jadi bingung nih. FH dan EG. Nah, gini ya. Ini adalah titik Q-nya. Titik Q.
Jarak titik B ke garis PQ. Jarak titik B ke garis PQ. Gini ya. Oke, berarti untuk jarak titik ke garis ya, garis B ke garis PQ kita langsung aja sambungkan ya. Titik ke ujung-ujung garisnya. Nah, gini. Sehingga kita dapat ya, kita memperoleh segitiga BPQ. Segitiga BPQ. Nah, kemudian jarak titik B ke Q sama ya. Jarak titik B ke Q itu sama kayak tadi jarak titik F ke O. Rumusnya apa? Setengah A akar 6 ya. BQ, BQ sini BQ sama dengan setengah A akar 6. A-nya berapa nih? A-nya 8. 8 bagi 2 jadi 4 ya. 4 akar 6. Kemudian BP juga sama, ini dari ujung ke tengah-tengah ya, ke tengah-tengah. Yang BP juga sama setengah A akar 6 yaitu 4 akar 4 akar 6. Ini adalah segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki berarti jaraknya pas ke mana? Pas ke tengah-tengah. Nih, jaraknya pasti ke tengah-tengah. Kita lihat lagi sekarang, kita cari panjang BQ. Panjang BQ ini kita gunakan segitiga apa nih yang belum digunakan, warna apa nih? Warna merah hitam nih. Nah, untuk mencari panjang BQ kita gunakan ini. Nah, gini ya. PR gitu ya. Segitiga PQR. PR berapa? Di mana kita nulisnya? Di sini. PR-nya sama dengan 4 ya. Langsung aja deh. Langsung aja untuk mencari panjang PQ. PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah RQ kuadrat. PR-nya berapa nih? PR-nya banyak. PR-nya 4. 4 kuadrat. RQ juga setengahnya ya. Berarti 4 kuadrat 16. Tambah 16 32. 32 berarti PQ-nya sama dengan akar 30. Akar 32. Atau 32 tuh berapa? 4 dikali 8. Atau 16 kali 2 ya. 16 kali 2 berarti 4 akar 2. Itu PQ-nya sama dengan 4 akar 2. Nah, sehingga kita bisa membuat segitiga apa nih? Segitiga BPQ. Segitiga BPQ. Kita gini buat segitiga BPQ. Nah, gini. PSQ ini B, BP tadi berapa BP-nya? Panjangnya 4 akar 6. 4 akar 6 ini juga sama ya. 4 akar 6. Terus yang PQ-nya 4 akar 2. Sehingga untuk mencari BO, nah ini katakanlah titik O-nya ya. Mencari BO ke sini. Nah, BO berarti BO kuadrat sama dengan 4 akar 6 kuadrat ya. Ini segitiga yang ini. 4 akar 6 kuadrat dikurang dengan yang PO. PO-nya berapa? 2 akar 2. 2 akar 2 kuadrat. Itu sama dengan 16 dikali 6. 16 dikali 6 berarti sama dengan 96 ya. 96 dikurangi 4 dikali 2, 8. Jadi sama dengan 96 dikurangi 8. 8 ya. 88 itu berarti 4 dikali 22. 4 dikali 22 jadi BO kuadratnya, ini BO ya. BO-nya sama dengan 2 akar 22. Nah, ini ya. Itu untuk mencari panjang
BO. Jarak titik B ke garis PQ. Lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal nomor 5. Diketahui SPTN merupakan 5 segitiga beraturan dengan panjang rusuk tegak SP-nya sama dengan 6 akar 2 dan rusuk alas PN sama dengan 12. Jika titik E merupakan titik tengah rusuk TN, maka jarak titik S ke ruas garis PM. Oke, 5 segitiga beraturan ya. Panjang SP-nya 6 akar 2. Ini kita buat dulu 5 segitiga beraturannya. Ini SPTN gini ya, SPTN. SP-nya 6 akar 2. Ini 6 akar 2. Dan rusuk alasnya 12. Ini 12 ya. Jika titik M merupakan titik tengah rusuk TN, ini M, titik tengah rusuk TN, maka jarak titik S ke ruas garis PM. Jarak titik S ke ruas garis PM. Ini ya, jarak titik S ini ke ruas garis PM. Nah, ini ya. Berarti untuk mencari jarak titik S ke PM, kita langsung bisa gunakan segitiga SPM. Gini ya, segitiga SPM. Nah, jaraknya yang ini. Tuh. Lanjut ya utak atikers, kita lihat ini ada segitiganya tadi SPM ya. Kita cari masing-masing sisinya untuk mencari PM. Berarti ini MT-nya berapa? MT-nya 6 ya. Karena ini 12 12 12 berarti MT-nya 6. Nah, untuk mencari PM-nya, PM sama dengan atau PM kuadrat sama dengan 12 kuadrat dikurang 6 kuadrat. 12 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Ini sama dengan 144 dikurangi 36. Sama dengan 108 108 ya, 108. Ini PM-nya ya. PM-nya sama dengan 108, PM kuadratnya. Terus kita cari yang SM. Berarti SM kuadrat sama dengan, coba perhatikan sekarang di sini 6. Terus ST-nya sama ya, 6 akar 2 ST-nya. Berarti 6 akar 2 kuadrat dikurang 6 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan 36 kali 2 72 dikurangi 36 sama dengan 36 ya. 36 kali 2 72 dikurangi 36 sama dengan 36, berarti SM kuadratnya sama dengan 36 ya, atau SM-nya sama dengan 6. Oke, kita buat lagi segitiganya, segitiga SPM. Berarti kita lihat di sini apakah ini segitiga siku-siku. Kita bisa cek ya. Kita bisa cek 6 akar 2 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat ya, sama nggak dengan 6 akar 3 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat 36 dikali 2 berarti 72 ditambah ini 36. 6 akar 3 kuadrat berarti 36 dikali 3 sama dengan 108. Juga sama dengan 108. Berarti ini sama ya. Sama. Berarti kalau sama kayak gini, inilah segitiga siku-siku. Yang paling panjangnya yang mana? Yang paling panjangnya yang 6 akar 3, berarti siku-sikunya di sini. Oke, gini ya. Ini segitiga siku-siku. Nah, kemudian ditanyakannya jarak titik S ke PM. Ini. Kita bisa gunakan apa? Perbandingan luas segitiga ya, perbandingan luas segitiga. Oke, berarti katakanlah ini S apa ini? SR lah ya. Sekolah Rakyat SR. SR ini sama dengan nih ya, 6 akar 2 dikali 6 dibagi 6 akar 3. Oke, di mana ya nulisnya? Nulisnya kita sorry ya. Di sini
pakai warna merah aja. Berarti SR-nya sama dengan 6 akar 2 dikali 6 dibagi 6 akar 3. 6 akar 2 dikali 6 dibagi 6 akar 3. Coret-coret ya. Dikali akar 3 dan akar 3 berarti sama dengan 6 akar 6 per 3 atau 2 akar 6. Gini ya. Ini dihitung aja. Berarti ini kalau dikali akar 3 per akar 3 ya, akar 3 per akar 3. Jadi akar 2 kali akar 3 akar 6 dikali 6 per 3. Ya, ini coret-coret jadi 2 akar 6. Oke. Itu ya, itu untuk soal nomor 5. Lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, sebuah kubus ABH memiliki panjang rusuk 10. Titik K, L, dan M berturut-turut merupakan titik tengah BC, CD, dan CG. Jarak antara bidang AFH dengan bidang KLMM. Ya, seperti biasa ya. Buat atikers jangan lupa kalau untuk soal-soal ini ya, soal-soal dimensi 3, kita buat dulu gambarnya biar ada gambaran. Oke. Rusuknya 10, titik K, L, M berturut-turut merupakan titik tengah BC, CD, dan CG. BC, nah ini titik tengahnya. CD ini titik tengahnya, dan CG ini titik tengahnya. K, L, M. Jarak antara bidang AFH dengan bidang KLM. AFH yang ini. Nah, jarak bidang AFH dengan KLM. Nah, berarti ini jarak bidang ke bidang ya. Caranya gimana? Kita cari aja garis yang mewakilinya. Garis yang mewakili bidang AFH ya, boleh yang mana aja sebetulnya. Yang FH boleh, yang AF boleh, yang AH boleh, atau yang gampang gimana? Yang gampang tuh yang tengah-tengah, yang ini ya. Oke. Nanti kalau yang ini berarti yang sejajar dengan garis yang merah ini di bidang KLM itu yang ini nih. Gitu ya. Oke, untuk menjawab soal ini kita akan menjawabnya ya, berarti jarak antara dua bidang ini diwakili oleh ini yang jarak kedua garis merah. Oke, caranya kita buat ini ya. Nah, ya. Kita buat persegi panjang yang ACG. Kita buat lagi persegi panjang ACG ini. ACG. Ya, ACGE. Yo. Berarti ini A ke F itu kan tengah-tengah ya. Berarti yang ini AF. Nah, AF. Terus ini dari ini tengah-tengah ya, tengah-tengah. Jadi di sini nih. Nah, ke sini. Ke tengah-tengah ini. Nah, ini ya. Jarak antara dua garis sejajar yang merah ini. Untuk mencari jarak dua garis ini ya, kakak buat garis bantu. Kakak buat garis bantu yang lainnya. Caranya gini. Caranya ini kita buat lagi yang sama. Nah, gitu ya. Terus kita buat lagi di sini. Berarti sambungnya ke sini ya. Nah, gini. Ini yang tengah-tengah. Nah, gini ya. Nah, nanti yang sejajar dan panjangnya sama ya. Ini kan, nah ini panjangnya sama nih. Oke. Sehingga untuk mencari jarak yang merah ini kita gunakan ya. Perbandingannya kita hitung berapa? 1
1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 totalnya. Terus yang jarak tadi, aduh, ini nih apa? Ada berapa kotak? 3. Berarti 3/6 dari diagonal EC ya, diagonal ruang yang EC ya. Berarti jaraknya 3/6 diagonal ruang sama dengan 3/6 diagonal ruangnya kan rusuknya 10, berarti diagonal ruangnya 10 akar 3. Ini sama dengan 3/6 coret-coret 2 ya. Coret jadi 5 akar 3. Nah, ini jawabannya 5 akar 3. Itu untuk soal nomor 6. Lanjut ya, lanjut utak-atik. Yuk kita utak-atik lagi soal nomor 7. Soal nomor 7 kita utak-atik jika titik R di tengah EH dan titik S di tengah BC pada kubus ABCD EFGH. Ya, kita gambar lagi kubusnya. Ini kubus ya. Panjang rusuknya 6 ya. Panjang rusuknya 6. Jarak antara garis BR dan SH. Oke, lanjut ke soal nomor 7 ya. Di sini jika titik R di tengah EH, ini R-nya di tengah EH dan titik S di tengah BC. Nah, ini S-nya tengah BC pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak antara garis BR dan SH. Garis BR dan SH ya. Ini jarak kedua garis nih. Nah, gini ya. Ini jarak antara garis BR dan SH. Oke, untuk soal ini untuk memudahkan kita, maka kita bisa perhatikan persegi panjang ini ya. Persegi panjang persegi panjang EBCH. Kita buat persegi panjang EBCH gini. Nah, gini ya. EBCH. Ini tengah-tengahnya ini R ya. Tengah-tengahnya R. Terus di sini ada tengah-tengah BC itu yang S. Ini jarak garisnya atau gambar garisnya yang ini nih. Nah, ini ya. Oke, berapakah jarak garis R ke H ya? R ke H. Jarak garis RB ke HS. Oke, caranya kita hitung dulu. EB-nya berapa? EB-nya sama dengan diagonal bidang, berarti 6 akar 2. ER-nya sama dengan ER ya. Udah mulai ngelag ya. Ini 3, berarti ini 3. Terus kita perhatikan panjang yang RS ya. Yang RS harus sama ya. Ini panjangnya sama ya. RS sama dengan 6 akar 2. Nah, untuk mencari jarak ya, jarak kedua garis ini kita ambil aja salah satu titik. Misalkan titik yang kita ambil di garis RB, kita ambil titik ini ya. Nah, maka jaraknya yang mana? Jaraknya dari titik ke garis HS, yaitu yang ini. Nah, gitu ya. Oke, perhatikan segitiga apa? Segitiga HRS. Nah, untuk segitiga HRS ada siku-siku di sini. Berarti kita bisa menggunakan perbandingan luas segitiga ya. Perbandingan luas segitiga. Oke, HS-nya berapa? HS titik ini ke tengah-tengah
sisi di depannya ya, sisi di seberangnya itu rumusnya 3/2 berarti HS sama dengan 3/2A itu sama dengan 3/2 dikali 6. 3/2 dikali 6 sama dengan 9. Berarti HS-nya 9. Itu ya. Dari mana dapat rumus ini 3/2A? Atau kalau kita pakai cara normal bisa aja ya. Untuk mencari HS kuadrat itu sama dengan HC kuadrat ditambah CS kuadrat ya. Oke, nah dari sini, nah bentuknya nih segitiga. Nah, segitiga ini ya. Nah, segitiga ini bentuknya segitiga, kemudian siku-siku. Untuk mencari jaraknya, jarak T ini, kita bisa menggunakan perbandingan luas segitiga ya. Luas segitiga berarti gimana? Luas segitiga RHS. Kakak tulis aja ya. Luas segitiga RHS sama dengan luas segitiga RHS. Setengah dikali alasnya yang ini ya. Alasnya 6/2 dikali tingginya ini. Tingginya 3 sama dengan setengah dikali alasnya, boleh yang HS. HS-nya 9, tingginya yang T gitu ya. Tingginya yang T. Ini adik-adik bisa, atau utak-atikers nanti bisa tonton video kakak ya. Untuk 6 kali 3 berapa? 18 dibagi 9 berarti 2 ya. 2/2. Jawabannya 2/2. Nanti bisa tonton video-video kakak ya mengenai perbandingan luas segitiga. Ini untuk soal nomor 7 jawabannya 2/2. Lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 8. Diketahui prisma segi 4 beraturan PQRS/TUVW dengan panjang rusuknya PQ sama dengan 3/2 dan PT sama dengan 4. Jika A merupakan titik pusat bidang alas PQRS, maka jarak antara titik R dan AV adalah, oke, kita buat gambar dulu. 3/2 dan PT-nya sama dengan 4. Ininya 4. Jika A merupakan titik pusat bidang alas PQRS ya. Oke, berarti A-nya titik pusat itu di mana? Nah, di tengah-tengah ya, di center. Nih, pusatnya ini yang A-nya. Maka jarak titik R dan AV. Jarak titik R dan AV. Nah, ini S. Ya. Jarak titik ini R dan AV. Nah, ini tanda tanya ya. Oke, langsung aja. Berarti kita bentuk segitiga RAV. Dan ini siku-siku di mana? Siku-siku di R. RAV. Nah, ini juga siku-siku. Ya, ini yang ditanyakan ya. Katakanlah ini apa ya? RO. Jangan O, boleh O. Karena banyak. Oke, RO-nya berapa ya? Yuk kita cari di sini AR itu sama dengan setengah dari diagonal bidang tuh, rumusnya A/2. AR sama dengan setengah dari diagonal bidang. Setengah diagonal bidangnya A/2 sama dengan setengah A-nya berapa? A-nya 3/2 ya. Berarti 3/2 kali A/2. Ini
A akar 2. Akar 2 kali akar 2 jadi 2. Coret sama 2 yang bawah. Jadi sama dengan 3. AR-nya 3. Terus RV-nya 4. RV-nya sama dengan VT. Ini 4. Berarti ini siku-siku triple Pythagoras 3, 4. AV-nya sama dengan 5. Ya, sehingga untuk panjang RO tadi gunakan perbandingan luas lagi. Luas segitiga itu ya. Luas segitiga ROV sama dengan langsung aja alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Ini 5, alasnya 5 dikali tingginya X, 5 dikali X, 3 kali 4. 3 kali 4. Berarti X sama dengan 12/5. Oke, itu jawabannya. Oke, lanjut ya. Sebuah 5T ABCD di mana panjang semua rusuknya sama, yaitu 10. Titik K, L, M, dan N masing-masing terletak di tengah-tengah AB, CD, TD, dan TA. Jarak K, L, M, N, dan TBC adalah... Oke, kita jawab soal nomor 9 ya. Jangan lupa untuk subscribe channel kakak, kemudian share juga video ini ke teman-teman kalian atau di media sosial kalian. Semoga bisa bermanfaat. Oke, kita lihat ya untuk soal ini. Kita buat dulu limasnya. TABC. Jarak antara dua bidang. Oke, untuk yang bidang ini berarti bidangnya sejajar ya. Oke, untuk mencari jaraknya kita cari aja garis yang bisa mewakili bidang. Kita ambil garis yang ini. Nah, yang tengah-tengah ya. Nah, berarti ininya juga pas di tengah-tengah ya. Nah, sehingga jarak kedua bidang ini diwakili oleh dua garis yang merah ini. Oke. Jaraknya yang mana? Jaraknya yang ini ya. Nah, ini. Ya, ini kita ambil titiknya titik tengah. Kemudian kita ambil jarak ke titik ini ya, T apa? A B C D kayak P Q R boleh. P Q R nanti ya ininya. Nah, untuk mencari P Q R S, nah mencari QS kita bisa gunakan segitiga TQP ya, segitiga TQP. Jadi gini. Nah, gini. TQP ya. Tadi diwakili oleh jarak titik ke garis TP. Ini jarak kedua bidangnya ya, diwakili oleh garis ini. Oke, berarti kita bisa cari dulu QP-nya berapa. QP-nya berarti setengah dari 10 ya, sama dengan 5. QP-nya 5. Dan TQ-nya kita harus cari dulu. Untuk mencari TQ, perhatikan di sini BP-nya 5 ya, kemudian TB-nya 10. TB-nya ini 10, sehingga TP kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang 5 kuadrat ya. 100 dikurang 25 berarti 75, berarti TP-nya sama dengan 5 akar 3. 5 akar 3. Oke, TP-nya 5 akar 3. Kemudian kita cari yang TQ-nya. TQ kuadrat sama dengan 5 akar 3 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Sama dengan 5 akar 3 kuadrat 25 kali 3 75 dikurang 25 sama dengan 50 ya. Berarti TQ-nya 25 kali 2, 5 akar
2. Ini 5 akar 2. Oke, sehingga ini titik T-nya jangan T, yang X-nya ya. Panjang X-nya kita bisa gunakan perbandingan luas segitiga ya. Alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi ya. Setengahnya dicoret ya. Alasnya atau ya alasnya boleh yang ini. TP berarti 5 akar 3 dikali kalau alasnya yang TP, tingginya yang X ya. Dikali X sama dengan alasnya yang QP 5, tingginya yang TQ. Di 5 akar 2. Berarti X-nya sama dengan 25 akar 2 dibagi dengan 5 akar 3. Kemudian dicoret-coret dikali akar 3. Hasilnya 25 dibagi 5 jadi 2 kali akar 3 akar 6. Akar 3 kali akar 5/3 akar 6 ya, 5/3 akar 6. Oke, ini untuk soal nomor 9 ya. Soal nomor 9 kita lanjutin ke soal nomor 10. Sebuah kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuknya 4 cm. Titik P, Q, R, dan S terletak di tengah-tengah AB, EF, EH, dan AD. Titik T, U, V, W terletak di tengah-tengah BC, F, G, GH, dan CD. Jarak bidang P, Q, R, S, dan T, U, P, W. Seperti biasa, kita buat dulu kubusnya. F, EH, dan AD. AB, EF, EH, dan AD. Ini ya. Titik TUPW terletak di tengah-tengah BC FG. Ini PQRS. PQRS. BC FG GH dan CD. BC FG GH dan CD. Ini TUVW, TUVW. Jarak bidang PQRS dan TUPW. Berarti yang ini ya. Nah, PQRS dan TUVW. Nah, ini jaraknya ya. Ini dua garis yang sejajar. Untuk jaraknya berarti bisa diwakili sama yang garis ini. Oke, untuk menjawab soal ini lebih mudah kita buat dulu ini ya. Yang bagian atas EFGH, GH, ini F ya, EF. Nah, kemudian jarak kedua bidang ini diwakili oleh RQ dan UV ya. QR dan UV. QR-nya yang ini. Nah, QR-nya yang ini nih. Dan UV yang ini. S. Apa tengah-tengah ya? Nah, ini. Apa tengah-tengah berarti nah, jarak kedua garis ini ya, ini diwakili oleh dua garis. Oke, dua garis ini kan garisnya garis sejajar. Untuk mencari jaraknya, kita bisa membuat garis bantu. Garis bantu ini tarik garis. Nah, tarik garis ini. Kemudian kita buat, nah ini ya. Oke, sehingga perbandingannya sama ini. 1, 1, 1, 1 atau ini 1, 1, 1, 1 sama. Oke, jarak dua garis yang merah ini jaraknya adalah 2/4 dari diagonal bidang dari EG ya. 2/4 jaraknya ya, 2/4 dari EG atau diagonal bidang. 2/4 dari berapa EG-nya?
Karena rusuknya 4, berarti diagonal bidangnya 4 akar 2 ya. Jadi coret-coret 2 akar 2. Ini jawabannya. Jawaban soal nomor 10. Oke, untuk atikers, kita lanjut ke soal nomor 11. Ini udah masuk ke materi tentang statistika ya. Jangan lupa untuk subscribe channel kakak ya. Bantu kakak untuk subscribe channel kakak dan bantu sebarkan video ini ke media sosial kalian. Oke, nomor 11. Banyak siswa peserta ekstrakurikuler SMA Harapan Bangsa adalah 600 siswa yang ditunjukkan oleh diagram lingkaran di samping. Banyak siswa peserta ekstrakurikuler sepak bola. Oke. Berarti kita harus cari dulu persentase yang sepak bolanya. Untuk persentase sepak bola, persen bola kita hitung ya. Di sini persen bola berarti sama dengan 100% dikurangi berapa nih? 30% ditambah 30% ditambah yang dance-nya 16% ditambah yang tari tradisional 9%. 30, 60, 60 ditambah 25 berarti 80, 85. 100 dikurangi 85 sama dengan 15% ya. Tapi secara gambarnya nggak meyakinkan ya. Gambarnya sepak bolanya kelihatan lebih besar. Oke, gitu ya. Tadi 60 ditambah 25, 85 berarti 15%. Ini untuk sepak bolanya. Berarti banyak peserta yang sepak bolanya berarti 15% dari berapa? Dari 600. 15% dari 600. Gini ya. Coret-coret 15 kali 6 sama dengan 90. Oke, soal nomor 11. Lanjut ya, lanjut ke soal nomor 12. Nilai ujian suatu mata pelajaran dalam bentuk tabel berikut. Nilai siswa yang lebih rendah dari rata-rata dinyatakan tidak lulus. Maka banyaknya siswa yang lulus ya. Yang lulus berarti yang sama dengan di atas rata-rata ya. Di atas rata-rata ya, yang sama dengan rata-rata lulus atau tidak? Lulus ya, karena yang nggak lulus itu yang lebih rendah dari rata-rata. Kayak kita harus cari dulu rata-ratanya. Untuk soal ini, cara mencari rata-ratanya berarti X barnya sama dengan kita kalikan ya. 5 kali 3, gini, 5 kali 3 ditambah 6 kali 5 ditambah 7 kali 4 ditambah 8 kali 6 ditambah 9 kali 4 ditambah 10 kali 1. Gini ya. Oke, kita kalikan. Setelah dikalikan nanti dibagi dengan total frekuensi. 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1. Berarti sama dengan 15 ditambah 30 ditambah 28 ditambah 48 ditambah 36 ditambah 10. Dibagi dengan ini 10 terus 23 ya. 23. Berarti sama dengan berapa nih? 15 36 ditambah 10 ditambah 48 ditambah 36 ditambah 28 totalnya menjadi 167 per 23. Ini sama dengan 7,2. Berarti yang lulus itu yang 7,2 ke atas ya. 7,2 ke atas berarti yang ini 8, 9, 10. Ada berapa orang? 6 tambah 4 tambah 1. Ada 11 orang. Oke, ternyata tidak ada jawabannya ya, nomor 12. Lanjut ya, lanjut soal nomor 13. Nomor 13, berat badan dari
52 orang siswa disajikan dalam histogram seperti di samping. Modus data yang disajikan dalam bentuk histogram adalah modusnya. Modus sama dengan rumusnya apa? TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan C ya. Nah, ini nah, modus itu adalah data yang terbanyak. Kalau di histogram berarti yang paling tinggi di sini ya. Oke. Yang terbanyaknya yang ini berada di kelas yang modus TB-nya berarti TB-nya tepi bawahnya yang ini ya. Ini tepi bawahnya yang berwarna merah. Caranya ditambahin bagi 2. 47 ditambah 52 dibagi 2 ya, hasilnya 49,5. Di sini 49,5. 49,5 ditambah D1. D1 itu berarti ini 15 dikurang 8. Nah, ini D1-nya 7 ya. Ini D1-nya. 7 dibagi dengan D2-nya 15 kurang 10. Ya, ini 5 ya. Berarti 7 ditambah 5 dikali dengan C. C-nya panjang kelas. Untuk mencari panjang kelas kita hitung aja dari 52 ke 57 ya. 57 dikurangi 52 sama dengan 5. Berarti panjang kelasnya 5 ya. 49,5 12 hasilnya 12 kali 5 itu sama dengan 2,9. Berarti 50,4. Ini jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 14. Diketahui data umur dalam tahun warga di suatu RT Desa Sukatandur sebagai berikut. Jika diketahui modus dari data 45,5 nilai P. Modusnya 45,5 berarti kelasnya di sini ya. 45,5. Nah, berada di antara 41 sampai 50. Oke, kita masukin lagi tadi rumusnya. Modus sama dengan TB, samain ya. Rumusnya sama dengan yang di atas. TB-nya berarti batas bawahnya, tepi bawahnya 41 dikurangi 0,5. 40,5 ini ya TB-nya. Ditambah dengan D1. D1 berarti 15 dikurang 2. Ini 3 ya. 15 kurang 2 3 per D1-nya 3, D2-nya 15 dikurang P. C-nya berapa ya? 41 dikurang 31 jadi 10. Modusnya udah ada. Modusnya 45,5. 45,5 sama dengan 40,5 ditambah 3 per 18 minus P atau dikali 10 jadi 30 gini ya. Nah, kemudian yang 40,5-nya kita pindahkan ke sebelah kiri jadi kurang. 45,5 dikurang 40,5 ini sama dengan 5 sama dengan 30 per 18 minus P. Bisa kita coret ya. Coret. Ini 16. Oke. Kita kali silang berarti 1 kali atau gini deh. 1 kali 6 jadi 6 sama dengan 1 kali 18 min P. 18 min P. Sehingga P-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Terus 6-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi 18 dikurangi 6 sama dengan 12 ya. Ini jawabannya. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Soal nomor 15, jika median dari data di samping 15,5
Maka nilai N adalah mediannya 15,5. Ya, median itu apa? Titik tengah. 15,5 berarti terletak di ujung, ya, terletak di ujung sini. Terletak di pas perbatasan, ya, pas perbatasan di sini nih ya. 15,5 ya, terletak di perbatasan ini. Oke, kalau terletak di perbatasan itu berarti gini aja, jumlah yang atas sama dengan jumlah yang bawah gitu ya. 3 tambah 2 tambah N gini, 3 tambah 2 tambah N sama dengan 8 ditambah 4. 5 ditambah N sama dengan 12. Oke, ini ya. Pas pertengahan ini ya, 15,5 berarti artinya yang bagian atas sama dengan yang bagian bawah. Oke. 16. Rata-rata dari suatu kelompok yang terdiri dari siswa putra dan siswa putri adalah 45. Jika berat rata-rata siswa putra adalah 50 dan berat rata-rata siswa putri adalah 42, maka perbandingan banyak siswa putra dan siswa putri adalah, oke, untuk mencari perbandingan ini kakak langsung aja kita bisa gunakan cara simpel ya. Di sini putra dan putri. Terus di sini cari gabungannya. Putranya berapa di sini rata-ratanya? Yang putranya berat rata-rata dari satu kelompok dari siswa putri ya. Berarti ini gabungannya ya. Gabungannya 45. Di sini 45 kita simpan di tengah. Rata-rata siswa putra 50, putranya 50, yang putrinya 42. Oke, caranya kita cari selisihnya nih. Selisihnya berapa? 50 kurang 45. Jadi 5 selisihnya. Terus yang ini, oke, 45 dikurangi 42, 3. Berarti putra berbanding putri 3 berbanding 5 jawabannya. Oke, ini ya. Soal nomor 16. Lanjut ke soal nomor 17. Lanjut ke soal nomor 17. Di sini yang ditanyakan kuartil bawah atau Q1 dari data pada tabel di samping ini adalah, oke, kita cari Q1-nya. Untuk mendapatkan Q1 kita cari dulu letaknya. Nah, letak ya. Letak Q1 berarti sama dengan 1/4 dikali N. Data ke maksudnya ya. Data ke 1/4 N sama dengan data ke berapa? Data ke N-nya berapa? Kita jumlahin dulu. 5 tambah 10 tambah 12 tambah 7 ditambah 6. 7 tambah 6 sama dengan 13. 13 tambah 12, 25. 25 tambah 5 jadi 30. 30 tambah 10, 40. Berarti 1/4 dikali 40 sama dengan data ke 10. Data ke 10 ya, data ke 10. Nih. Saya dikasih. Oke. Berarti untuk mencari data ke 10, letaknya di mana data ke 10? Di sini kan, nih 5 itu berarti data ke 1 sampai ke 5. Ini data sampai dengan ke 15 ya. 5 tambah 10, 15 ya. Berarti data ke 10 lokasinya ada di sini. Oke, lanjut ya. Berarti Q1-nya sama dengan TB. Ya, rumusnya TB ditambah 1/4 dikali N dikurangi sigma F dikurangi dengan F Q1 dikali dengan panjang kelas ya.
Oke, TB-nya tadi yang kita tandain kan kelas yang ini ya. Yang kita tandain kelas yang ini. Berarti TB-nya 45,5 ditambah seperempat dikali N-nya. Tadi 40 ya. Berarti seperempat kali 40 sama dengan 10 dikurangi dengan sigma F itu jumlah frekuensi sebelum ya. Sebelum kelas Q1. Berarti totalnya ada 5. 5 dibagi dengan frekuensi Q1-nya yang ini, FQI-nya yang ini ya. FQ1-nya 10 dikali dengan C. Panjang kelasnya 36 dikurangi 46 dikurangi 36. Jadi 10. Oke, coret-coret. 10 kurang 5 jadi 5. 45,5 ditambah 5 jadi sama dengan 50,5. Jawabannya yang A. Nah, lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 18. Di sini hamparan dari data berkelompok pada tabel berikut. Hamparan rumusnya apa? Hamparan sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3 dikurang Q1. Untuk mencari Q3-nya ya. Mencari Q3-nya kita coba hitung dulu frekuensinya ya. Total frekuensinya berarti 8 tambah 2 10. 4 tambah 12 ditambah 4 berarti 20. Ini tambah 10. Berarti 20 ditambah 10 ditambah 10 hasilnya 40 ya. Total datanya 40. Sehingga untuk Q3-nya data ke 3/4. Ini Q3-nya ya. Q3-nya 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Data ke 30 maksudnya ya. Data ke 30 lokasinya di mana? Kita hitung. 4 tambah 12 tambah 10 ini udah 26. Nah, berarti di sini ya. Di pas 8. Oke, lokasi Q3-nya di sini. Lokasi Q3-nya. Kemudian Q1-nya, untuk lokasi Q1-nya berarti sama dengan 1/4 dikali 40. Ini letaknya maksudnya ya. Sama dengan 10. Berarti letak datanya data ke 10. Lokasinya di sini. Oke. Q3 rumusnya TB. TB-nya berapa? Sama ya rumusnya dengan yang di atas. Dengan yang soal nomor 17 tadi sama. Cuman bedanya karena di sini Q3 TB-nya berapa nih? TB-nya 66,5. 66,5 ditambah dengan 3/4 dikali 40 jadi 30 dikurangi total frekuensi sebelum kelas yang kita tandain totalnya berapa? 4 tambah 12 tambah 10 26 ya. 26 dibagi dengan frekuensi Q3-nya berapa? Ini frekuensi Q3-nya adalah 8 dikali dengan C. C-nya 48 di 49 dikurangi 40 berarti C-nya sama dengan 9. Lanjut ya. Itu Q3-nya dan yang Q1-nya nanti dikurang dengan Q1-nya. TB-nya berapa? TB-nya 48,5 ya. 48,5 ditambah 10 dikurangi 4 ya. 4 dibagi Q1-nya 12 ya. Dibagi 12 dikali 9. Nah, ini kalau kalian hitung ya totalnya menjadi 18. Oke. Gitu ya, ini tinggal dihitung aja hasilnya 18. Karena untuk caranya ya cara detailnya sama sebetulnya dengan yang soal nomor 17. Lanjut ya ke soal nomor 19. X1, 2, X2 dan seterusnya jika simpangan rata-rata nilai tersebut dinyatakan dengan sigma nilai mutlak XI dikurangi X bar per N.
dengan rata-ratanya sama dengan sigma XI dibagi N. Maka simpangan rata-ratanya berarti kita harus cari dulu rata-ratanya ya. Di sini rata-ratanya sama dengan, nah ini sigma XI artinya XI ini kita jumlahin. Dari X1 sampai dengan berapa? X5 kita jumlahin. 2 ditambah 3,5 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 7,5 dibagi dengan N-nya ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5 dibagi 5 ya. Ini sama dengan kita jumlahin hasilnya 25 per 5 sama dengan 5. Oke, itu sigma bukan sigma, itu rata-ratanya ya. Rata-ratanya sama dengan 5. Nah, sekarang baru kita cari simpangan rata-ratanya. SR sama dengan, ini maksudnya nilai mutlak setiap data dikurangi dengan rata-ratanya. Oke, setiap data yang pertama berarti 2, gini, dikurangi rata-ratanya, dikurang 5 gitu ya. Ditambah, nah, yang data selanjutnya 3,5 dikurang 5, nah, selanjutnya ditambah dengan 5 dikurang 5 dikurang 5. Data berikutnya berapa nih? Data berikutnya X4 nya 7 ya, 7 kurang 5 ditambah dengan X5 nya 7,5 dikurang 5. Nah, ini dimutlakin dibagi dengan N. N nya banyaknya data ya, dibagi dengan N banyak data ada 5. Jadi sama dengan totalnya ya, totalnya kita hitung di sini 2 kurang 5 3 dimutlakin ya negatif 3 dimutlakin jadi 3 ditambah 3,5 dikurang 5 jadi negatif ya, negatif 1,5 dimutlakin jadi 1,5 ditambah 5 kurang 5 0 ditambah 2 ditambah 7,5 dikurang 5 2,5 dibagi 5. Berarti masih ada di sini. Ini sama dengan 9 ya bagi 5, 9 per 5. 9 per 5 itu sama dengan 1,8. Oke gitu ya. Ini soal nomor 19. Lanjut ke soal nomor 20. Soal nomor 20, simpangan baku dari data 28, 30, 21, 24, 26, 20, dan 23 adalah simpangan baku ya, simpangan baku. Untuk mencari simpangan baku, kita yang pertama cari dulu rata-ratanya. Rata-ratanya cari ya, sama dengan kita jumlahin nih. Jumlahin 28 tambah 30 tambah 21 tambah 24 tambah 26 tambah 20 tambah 23 ditambah 20. Nah, ini dibagi dengan, ini hasilnya kalau kita jumlahin 198 ya. Oke, rata-ratanya tadi 28 tambah 30 dan seterusnya. Ini hasilnya 198 dibagi dengan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi 8 sama dengan 24 ya. Nah, ini rata-ratanya. Kemudian untuk mencari simpangan baku, nah, kita hitung ya, hitung akar nih, simpangan baku itu akar. Nah, masing-masing data dikurangi rata-rata. Berarti 28 dikurang 24 berapa? 4 ya. 28 dikurang 24 4, terus dikuadratin jadi 4 kuadrat gini ya. Ditambah 30 dikurang 24 jadi 6 kuadrat ditambah 21 dikurang 24 minus 3 dikuadratin jadi plus 3 kuadrat dan seterusnya ya. Di sini ditambah 0 ditambah 4 ditambah 16
maksudnya ditambah 2 kuadrat ya, ditambah 0 ditambah 2 kuadrat ditambah 20 kurang berapa tadi? Kurang 24 ya. 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat ini ya. Dibagi dengan jumlah datanya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu dibagi 8 ya. Setelah kita hitung hasilnya 98 dibagi 8. Jadi 98 bagi 8 sama dengan 3 ya, 3,5. Nah, jawabannya yang C. Oke, itu ya. Nah, mungkin itu dulu untuk part 1 di video pembahasan soal matematika wajib ya, pemantapan atau persiapan untuk penilaian akhir semester. Jangan lupa untuk subscribe channel kakak ya, dan bantu juga untuk share video ini di media sosial kalian ataupun ke teman-teman kalian. Yuk, ketemu lagi sama kakak di pembahasan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.